Subscribe berbijak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Teman-teman, kawan-kawan, kita kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas dan sharing dengan teman-teman mengenai tentang perbukuan dan buku yang dituliskan oleh seorang tokoh nasional, bahkan ulama di negeri kita yang sangat terkemuka. Meski beliau sudah tiada di negeri ini, namun karya-karya beliau terus hidup, seakan tidak ada seakan terus ada gitu di muka bumi ini. Yaitu Prof. Dr. Hamka, atau lebih dikenal kita dengan Buya Hamka ya sebutannya. Ini buku yang dituliskan oleh salah satunya ya, karya beliau. Lihat belakangnya. Saya beli buku ini pada saat menjadi mahasiswa di Bogor ya, pada saat itu. Masih ingat saya. Kalau lihat ininya, itu dari daftar tulis ya. Daftar isi maksudnya, mohon maaf. Daftar isi, terus penerbit, belakangnya. Ini sebetulnya dari buku tersebut itu ada 10 bab dalam pembahasan, yaitu tentang pribadi hebat dalam judulnya. Dan tidak jauh dari isinya pun betulnya menguatkan setiap pribadi anak bangsa. Jadi setiap diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita diharuskan mempunyai ilmu atau wawasan yang sangat tinggi dan hati yang sangat bersih, sehingga antara ilmu dengan hati menjadi sebuah keimanan dan tercipta atau terbentuk kita mengimani siapa Tuhan kita. Dalam pembahasannya pun sebetulnya lebih membahas tentang apa yang harus kita kerjakan sebagai anak bangsa, sebagai anak muda, sebagai generasi yang akan meneruskan para pemimpin kita. Sangat menarik sebetulnya. Wadaw, kopi dulu bro, kopi dulu. Terima kasih sayang. Wah, oke 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 oke. Jangan lupa ngopi bro. Berdiskusi ya, diingin dengan seduhan kopi, apalagi diseduhkan oleh seseorang ya. Oke, kembali lagi dengan pembahasan tadi, bahwa manusia itu tentu perlu sekali yang namanya pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang perjuangan, pribadi yang pengorbanan. Sehingga dalam buku Pribadi Hebat itu, salah satu pembahasannya itu rasa empati. Ketika memang kita sebagai manusia sudah seharusnya menjadi pelopor, penggerak yang akan memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat banyak. Sehingga memang kita tidak hanya membaca sebuah buku, tapi kita harus juga merealisasikan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari. Susah memang, namun kita harus terus mencobanya. Kita sama-sama, ketika memang hari ini teman-teman
kalau misalkan kita memperumpamakan bahwa kekuatan itu seperti halnya sebuah bangunan. Ini ada juga dalam pembahasan buku tersebut ya. Sebuah bangunan ketika batunya, semen dan pasirnya itu kuat, maka yang harus kita kuatkan yaitu batanya. Ketika bata-bata itu kuat, maka kita umpamakan bahwa setiap manusia mempunyai jiwa yang besar, punya pikiran yang luar biasa, sehingga membuahkan sebuah ide dan gagasan yang dituangkan kepada realisasi terhadap masyarakat banyak. Tentu kalau kita secara berjamaah, secara gotong royong, secara bekerja sama menjadi kesatuan untuk kemajuan terhadap umat kita serta bangsa dan negara. Ketika memang kita melihat pembahasan tersebut atau buku tersebut, kita terpacu untuk mengubah ya, menjadi penggerak dan pelopor bagaimana bangsa ini, bagaimana negara ini lebih baik ke depan. Sehingga kita sebagai anak muda terutama ya, harus menjadi kekuatan dalam bangsa kita sendiri. Sehingga Buya Hamka mengatakan dari awal covernya ya, kita lihat lagi ini, bebanmu akan berat, jiwamu harus kuat, tetapi aku percaya langkahmu akan jaya, kuatkan pribadimu. Buya Hamka sangat luar biasa teman-teman semua. Ketika kita melihat sebuah karya dari seorang tokoh yang terkemuka di negeri kita, yaitu Indonesia, itu harus kita terus menggali dan mempelajari supaya kita tidak hanya ilmu yang mendalam, tapi hati kita terus mengimani apa yang sudah kita pahami. Itu